Bapak Ibu sekalian, apakah Anda ketahui bahwa PT Samudra Indonesia Terbuka diambang kebangkrutan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan membedah PT Samudra Indonesia Terbuka. PT Samudra Indonesia didirikan pada tahun 1964, yang sebelumnya didirikan oleh Bapak Sudarpo Sastrosatomo. Dia memulai rintis bisnisnya pada tahun 1950-an dengan bisnis keagenan kapal. Namun dirubah pada tahun 1964 dengan transportasi kargo dan logistik. Nah, pada tahun 1999 Samudra Indonesia berhasil mencatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Bisnis Samudra Indonesia tidak hanya di kargo dan logistik saja. Lini bisnis Samudra Indonesia salah satunya yaitu Samudra Shipping, Samudra Logistik, Samudra Port, Samudra Property, dan Samudra Service untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi pada pelanggan. Dalam hal tersebut, Samudra Indonesia didukung oleh 6.000 karyawannya serta memiliki 150 lebih anak perusahaan dan kantor di berbagai wilayah Indonesia dan Asia. Samudra Indonesia berkomitmen untuk memberikan solusi dan memberikan nilai lebih bagi pelanggan dan masyarakat di bidang logistik dan pengiriman. Pada tahun 2024 sekarang, yaitu tahun pasca pandemi COVID-19 2021 sampai 2022, hal tersebut menjadi suatu hal yang sangat bagus bagi Samudra Indonesia. Sebab Indonesia gencar-gencarnya dalam melakukan pertumbuhan ekonomi, sehingga membuat Samudra Indonesia unggul dalam tahun 2022 dan 2023. Nah, bagaimana dengan tahun sekarang 2024? Pada tahun 2024 ekonomi global masih dalam pemulihan pasca pandemi COVID-19. Hal ini berdampak pada bisnis transportasi laut di mana permintaan semakin menurun. Namun berbeda dengan Indonesia, yaitu sekarang sedang gencar-gencarnya membangun transportasi maritim. Hal tersebut menjadi hal positif untuk Samudra Indonesia karena menawarkan efisiensi. Nah, kalau dilihat dari laba perusahaan tahun 2022, Samudra Indonesia mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Namun sekarang sudah mengalami penurunan lagi. Meskipun Samudra Indonesia pada saat ini mengalami penurunan labanya, tidak bisa dipungkiri pada tahun 2022 Samudra Indonesia mengalami kenaikan laba yang signifikan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan saingannya di dalamnya. Sebab apa? Pada tahun 2022 itu Indonesia gencar-gencarnya dalam membangun dan merintis infrastruktur Indonesia, yaitu PDB pada sektor transportasi laut pada saat itu, yaitu 983,5 triliun rupiah. Namun Samudra Indonesia mampu mengambil keuntungan tersebut dan berkembang pada saat itu. Lalu bagaimana dengan analisa keuangan perusahaan Samudra Indonesia? Analisa keuangan Samudra Indonesia pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan. Namun, kinerja perusahaan pada kuartal 3 2023, Samudra Indonesia Terbuka mencatatkan penurunan kinerja keuangan perusahaan. Ini membukukan pendapatan sebesar 397,6 juta USD dan laba bersih yaitu 51,7 juta USD. Meski kinerja perusahaan mengalami penurunan, perusahaan Samudra Indonesia berkomitmen membagikan dividen sebesar Rp4 per sahamnya. Hal tersebut sangat mengejutkan sekali. Aksi yang dilakukan oleh Samudra Indonesia yaitu membagikan dividen di saat laba
perusahaan mengalami penurunan, menurut saya itu ialah hal yang kurang bijak. Lalu bagaimana dengan kesehatan perusahaan? Kalau kita lihat data kesehatan perusahaan, hutang Samudra Indonesia terus mengalami kenaikan. Pada saat ini suku bunga di angka 6%, itu ialah hal yang sangat menakutkan bagi Samudra Indonesia. Sebab apa? Suku bunga yang tinggi apabila perusahaan Samudra Indonesia memiliki hutang, perusahaan Samudra Indonesia akan kesulitan dalam membayar utang tersebut disebabkan oleh suku bunga yang tinggi. Bagaimana dengan valuasi perusahaan Samudra Indonesia? Di sini saya melakukan analisa valuasi oleh Damodaran. Nah, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan valuasi. Damodaran mengajarkan 3 pendekatan utama dalam valuasi. Nah, saya ambil dalam yang pertama diskon cash flow, yaitu menghitung nilai suatu aset berdasarkan arus kas yang diharapkan di masa depan. Diskonto dengan tingkat pengembalian yang sesuai. Dari sini kami menganalisis Samudra Indonesia pada tahun 2023 mengalami penurunan. Namun apabila kita lihat secara grafik historis 5 tahun ke belakang, Samudra Indonesia dalam discounted cash flow mengalami kenaikan yang signifikan. Yang kedua yaitu pendekatan secara relative valuation, yaitu membandingkan harga suatu aset dengan harga aset sejenis di pasar. Bagaimana kalau kita bandingkan Samudra Indonesia dengan saham-saham satu sektor yang lainnya di Bursa Efek Indonesia? Kalau dari sini data yang ditampilkan oleh Sekuritas Stockbit, Samudra Indonesia cukup menarik dalam price book to value. Sebab price book to value-nya di sini 0,69, lebih unggul dibandingkan dengan saham Timas dan Hais. Dan kalau kita lihat dari PE ratio, yaitu di angka 3,86, hal tersebut unggul dibandingkan dengan saham yang lainnya yaitu Timas dan Hais. Lalu bagaimana keputusan yang saya akan ambil dalam mengelola risiko investasi pada kali ini? Sebelumnya disclaimer on, pada kali ini mungkin pandangan saya pada Samudra Indonesia dalam jangka panjang, Samudra Indonesia ialah perusahaan yang bagus sebab mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Nah, pada saat ini sangat menarik sekali, yaitu PBV di angka 0,69. Hal tersebut menjadi kesempatan bagi kita untuk membeli saham perusahaan Samudra Indonesia. Mungkin hal tersebut yang kami sampaikan dari Universitas Wahid Hasyim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.